Aku memilih untuk tidak berserikat, dan itu adalah pilihan strategis yang bodoh. Kesendirian sang pemikir. Di antara gemuruh mesin pabrik angkasa, ada sebuah suara yang sunyi. Suara hati seorang pekerja cerdas bernama Ardi. Ardi selalu memandang dirinya sebagai mercusuar individualitas. Ketika rekan-rekannya, diwakili oleh serikat yang dipimpin Budi, berdiskusi tentang perlindungan kolektif, Ardi menjauh. Aku memiliki akal, aku bisa bernegosiasi untuk diriku sendiri. Keyakinannya begitu kokoh. Ia melihat perserikatan bukan sebagai kekuatan, melainkan sebagai kemalasan kolektif. Namun realitas adalah guru yang keras. Pukulan pertama, ketika suara menjadi bisikan. Suatu pagi pengumuman mengejutkan datang. Pemangkasan drastis upah lembur. Kegelisahan memuncak, namun Ardi memilih jalur tunggal. Ia menyusun argumennya secara logis, menghitung kerugian perusahaan jika ia mogok, lalu mendatangi Mandor Joko. Pak Mandor, secara matematis kebijakan ini tidak efisien. Kami akan kehilangan motivasi, dan produktivitas akan anjlok. Ardi menjelaskan, berharap nalar Mandor akan terketuk. Mandor Joko hanya tersenyum meremehkan. Ardi, perusahaan ini bukan tempat diskusi filsafat. Kalau kamu tidak suka, silakan cari pekerjaan lain. Kami bisa ganti kamu kapan saja. Ardi keluar dari ruangan itu dengan tubuh gemetar. Rasionalitasnya yang tajam telah dihancurkan oleh satu fakta brutal. Kekuatan struktural, ia menyadari, tanpa dukungan massa, suaranya, secerdas apapun, hanyalah bisikan yang mudah diabaikan. Di saat yang sama ia melihat dari kejauhan, serikat pekerja berhasil memaksa manajemen duduk di meja perundingan. Bersenjatakan undang-undang dan solidaritas ribuan orang. Pukulan kedua, kerentanan di tengah badai. Beberapa bulan kemudian sebuah kecelakaan kecil di mesin Ardi. Kecerobohan yang dipicu oleh jadwal kerja yang terlalu panjang. Tangannya terluka. Saat ia harus mengurus klaim asuransi dan kompensasi, ia merasa terisolasi dalam labirin birokrasi yang dingin. Setiap formulir adalah jebakan. Setiap pertanyaan adalah beban. Ardi yang mandiri, yang selalu bangga bisa mengatasi masalahnya sendiri, kini duduk sendirian, merenungi kekalahannya. Budi datang menjenguk. Biarkan tim advokasi serikat yang urus. Mereka tahu setiap celah hukum. Jangan biarkan hakmu jatuh karena kamu sendirian. Di mata Budi, Ardi tidak melihat rasa menghakimi, melainkan solidaritas intelektual, pengakuan bahwa kompleksitas sistem hukum membutuhkan kekuatan kolektif untuk menembusnya. Ardi menolak, masih mencoba mempertahankan harga dirinya. Namun setiap hari berlalu, ia semakin terperosok ke dalam kerugian finansial dan psikologis. Kesadaran yang menggugah puncaknya terjadi ketika Ardi merumuskan sebuah inovasi. Sebuah ide sederhana namun brilian untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi pabrik. Ia mengerahkan seluruh kemampuan analitisnya, menyusun proposal yang sempurna. Namun lagi-lagi, proposal itu hanya teronggok di meja manajemen, tidak pernah ditindaklanjuti. Malam itu Ardi duduk di rumahnya menatap dokumen yang tak berguna itu. Air matanya menetes bukan karena kesedihan, melainkan karena kemarahan intelektual yang mendalam. Ia menyadari, kerugian terbesar pekerja yang tidak berserikat adalah hilangnya kapasitas untuk memajukan diri dan lingkungan kerjanya secara kolektif. Ide-idenya, yang seharusnya menjadi katalis perubahan, hanya tinggal kertas tak bernilai karena ia tidak memiliki platform kolektif untuk mendesak realisasinya. Ia telah mengkhianati potensi dirinya sendiri demi ilusi kemandirian. Keesokan harinya Ardi berjalan lurus menuju kantor serikat. Ia tak lagi membawa kesombongan, hanya sebuah kesadaran yang tercerahkan. Budi, katanya dengan suara yang akhirnya tulus, aku salah. Aku telah membiarkan idealisme individualku menjadi alasan bagi kerentanan. Aku memilih untuk tidak berserikat, dan itu adalah pilihan strategis yang bodoh. Budi tersenyum dan ia menyerahkan formulir pendaftaran. Selamat datang Ardi, kata Budi. Suaramu tidak hilang. Suaramu kini menyatu dengan ribuan suara lain. Dan percayalah, suara kolektif adalah satu-satunya bahasa yang didengar kekuasaan. Ardi menandatangani formulir itu. Ia tidak hanya bergabung dengan sebuah organisasi. Ia telah kembali ke akal sehat. Ia telah menemukan kembali kekuatan sejati seorang pemikir. Menggunakan kecerdasannya, bukan untuk berdiri sendiri, melainkan untuk membangun kekuatan bersama.